Oh, berarti kalau betul benar, kalau salah seler. Satu kali kita baca istighfar, satu dosa dihapuskan. Tapi satu kali baca salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak mau bersalawat untuk Nabi. Benar? Benar. Silakan buka kitab yang judulnya Sa'adatud Darain. Dalam kitab ini dijelaskan amalan itu ada 2. Berarti kalau 2, duel. Bukan duel. Harusnya ada R-nya juga. Sater, duel, tiger, due. Amalan itu terbagi jadi 2. Yang pertama, yang ceramah siapa? Kalau dia ngatur kita, udah diem aja dengerin. Tapi dilawan. Yang pertama ada namanya makbulun, amalan yang diterima oleh Allah. Yang kedua mardudun, ada amalan yang ditolak oleh Allah. Illa shalah ala nabi, kecuali satu amalan tidak akan pernah ditolak, pasti diterima. Amalan itu adalah sholawat untuk Nabi. Tidak akan pernah ada kata ditolak, pasti diterima. Meskipun yang bersalawat itu dia membaca salawat ada riyaknya, meskipun yang bersalawat itu ada sombongnya, tetap diterima, tidak ditolak. Berbeda dengan amalan-amalan lain. Kenapa sampai sedahsyat ini? Ikraman lin Nabi. Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah saja mengkhususkan Nabi, memuliakan Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu, amalan apapun selain selawat ada sombongnya, ada riyaknya, hilang pahalanya, sirna kemuliaannya, kecuali hanya selawat saja. Maka tidak ada alasan lagi untuk siapapun bermalas-malasan bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu ya nabi salam 'alaika ya rasul salam salam 'alaika ya habib salam 'alaika cuma lihat doang. Masa saya lihat jam mak-mak marah, padahal jam-jam saya. Apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Bapak Ibu, kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini ngomong apa? Waktu tersisa sedikit, materi harus padat, ini bukan perkara mudah. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para alim ulama, para tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir, para alim ulama, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada DKM Masjid, yaitu maksudnya itu aja kok repot. Al-Falah Desa Penyempak.
Penyamun di mana desa? Desa Penyampak yang sudah menjadi asbab berjumpanya kita di sini. Siapapun yang terlibat, mengizinkan, memudahkan, membantu, mensyiarkan, menghadirkan, memeriahkan, kita doakan mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan nafasnya, tetesan keringatnya, langkah kakinya dicatat jihad nanti di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Izinkan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih buat abang kita Bang Mulia Titik R selaku Kapolsek. Saya hormat dengan polisi, saya cinta banget dengan polisi. Saking cinta dan hormat saya dengan mereka, bayangkan Bapak Ibu, jangankan polisi itu sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saja. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Saya kalau naik mobil lihat polisi tidur, saya ngebut kelar saya. Betul? Lihat Bapak Mulia Titik R, betapa ganteng hari ini beliau, pakai peci. Itulah enaknya jadi polisi. Polisi pakai peci seperti Ustadz boleh, Ustadz pakai topi polisi ditangkap. Polisi pakai sorban kayak Ustadz boleh, Ustadz pakai seragam polisi ditangkap. Betul? Kita doakan abang-abang polisi kita yang setelah hari ini ikut mengamankan, mentertibkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan menjadi asbab Allah jaga mereka dalam setiap tugas-tugasnya. Ya Rabbal. Dan yang tidak terlupakan juga hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau, Bangka, Belitung mengaji berkolaborasi dengan Ustadz Dede. Karena wasilah mereka ini saya bisa sampai di sini. Kalau bukan karena mereka ini berjuang menghadirkan saya hari ini, saya nggak kebayang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Sudah seharusnya kita semua berterima kasih kepada beliau-beliau ini, sebab Islam mengajarkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah dipandang Allah Tuhannya sebagai makhluk yang sudah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ternyata Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang bersyukur itu, lihat mulutnya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat ini, terima kasih kepada siapapun yang sudah menjadi asbab baginya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sekali lagi, kalau bukan karena wasilah komunitas Riau Babel mengaji dan Ustadz Dede yang setiap saat intens betul menelpon saya, Kring Ustadz Al-Habsyi, apakah mau kami bawa ke kampung kami? Saya langsung bilang mau. Silakan tanya mereka, silakan tanya mereka. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan mereka memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Saya tugasnya ceramah, yang mikir yang mudah. Gitu aja kok repot. Bu, jangan pernah meremehkan komunitas Riau Babel mengaji. Di mata saya, mereka-mereka ini memang muda usianya, mantap betul jihadnya. Gimana gak mantap, hari-harinya bergaul dengan ulama, hari-harinya bergaul bikin majelis-majelis seperti di taman-taman surga, hari-harinya ngajak umat masuk surga berjamaah, ngumpulin Quran, menyebarkan Quran. Apa itu bukan namanya berjihad di jalan Allah?
di saat ini anak-anak muda usia kayak mereka boro-boro bermanfaat untuk agamanya, boro-boro bermanfaat buat Tuhannya, buat dirinya saja nggak manfaat. Kerjaannya tawuran, narkoba, kebut-kebutan, bangun tidur bukan baca Quran, megang handphone, main tiktokan. Halo guys. Ih, najis teralala. Bu, ibu tahu nggak saya dibawa safari dakwah keliling-keliling di beberapa kota di Indonesia. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk ke kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang Pak saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa masuk oleh mereka ke desa, keluar masuk desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang ibu-ibu saya pernah dibawa oleh mereka masuk ke hutan, keluar hutan, saya merasa siapa bilang orang hutan hanya berantem ya. Pak polisi kira-kira ini masuk pasal apa? Bu, di mata saya mereka ini anak-anak muda yang insya Allah termasuk golongan yang pernah dijamin Nabi dalam sebuah sabdanya. Nabi pernah berpesan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat ketujuh golongan ini dipastikan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya saya bocorkan hari ini. Salah satu dari 7 itu. Mau tahu siapa mereka? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi iklan. Salah satu di antara 7, saya percaya mereka termasuk bagiannya. Apa kata Nabi? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Mereka adalah anak-anak muda yang menghabiskan, yang memakai, yang menggunakan masa mudanya untuk berjuang di jalan Allah. Bicara Quran, bicara agama Allah, bicara majelis taklim, bicara tentang syiar agama Allah. Berarti mereka ini adalah pejuang-pejuang di jalan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ibu, mereka berjuang ngumpulin Quran, menebarkan Quran. Ibu bapak tahu nggak nih, kayak hari ini nih, mereka ngumpulin Quran dari kampung ini, majelis ini, itu dibagikan zonasi. Ada 18 titik insya Allah. Saya muter-muter di Bangka Belitung. Berapapun dari 18 titik ini wakaf Quran kita kumpulkan, itu nggak dibawa pulang, dibagikan juga di Bangka Belitung. Berkahnya buat orang Bangka Belitung. Bapak Ibu mau tahu nggak kenapa mereka berjuang semangat betul untuk mengumpulkan Quran dan menebar Quran? Ini bukti dalam jiwa mereka ada semangat hubbul watan minan iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman, cinta negeri kita sebagian dari iman. Mereka ingin negeri ini segera jauh dari bencana dan musibah. Bapak Ibu lihat, Indonesia sedang dirundung duka. Yang terbaru, kapal selam Nanggala 402 tenggelam untuk waktu selama-lamanya. Yang terbang jatuh, yang nyelam gak nimbul-nimbul. Betul? Belum lagi bencana banjir bandang. Tadi malam gempa bumi di Sukabumi. Goncangannya terasa sampai ke Jakarta dan sekitarnya. Banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi, dan bencana musibah lainnya. Ini tentu jadi peringatan dari Allah
Ibu, mana mungkin ada bencana kalau bukan karena dosa yang ada? Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Betul? Ibu tahu kenapa itu Allah turunkan? Salah satu penyebabnya Indonesia sudah terjadi kekosongan Al-Quran dalam kehidupan. Saya buktikan faktanya. Anak-anak muda ini berjuang mengumpulkan dan membagikan Quran karena dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda loh sampai zaman sekarang loh hanya 53 juta. Sementara kaum muslimin di Indonesia ini sudah tembus angkanya 250 juta. Sekarang kita kurangi. Kalau yang 250 juta jumlah penduduk muslim di negeri ini, lalu dikurang dengan jumlah Quran yang sudah pernah tercetak dari zaman Belanda, kalau tidak sobek, terbakar, hilang, dimakan rayap, rusak, berarti 53 juta kurang dengan 250 juta, jangan-jangan bisa dipastikan hampir 200 juta yang mengaku beriman dengan Allah di negeri ini, KTP-nya Islam, di rumahnya tidak ada satupun Al-Qurannya. Quran tidak ada, tapi parabola ada, mobil ada, mobil ada, motor ada, kulkas ada, TV ada, semua ada, tapi Quran tidak ada. Tapi Quran tidak. Susah amat. Bu, Ibu, jangan pernah meremehkan kekosongan Quran dalam kehidupan. Saya perlu titipkan pesan Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang pakar betul tentang Quran. Beliau pernah memperingatkan, inna asfaral buyut, ketahuilah rumah yang dipandang Allah sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa? Satu, dari berkah Allah. Kosong dari apa? Rahmatnya. Kosong dari apa? Ampunannya. Kosong dari apa? Kebahagiaannya. Itu rumah yang seperti apa? Man safira min kitabillah, rumah yang kosong di dalamnya dari Al-Qur'annya. Bapak Ibu jangan lupa, Indonesia ini ibarat rumah besar dari Allah untuk kita jaga bersama. Benar? Benar. Kenapa ada bencana, musibah, malapetaka terus menerus silih berganti? Jawabannya jangan-jangan itu dampak karena sudah ada kekosongan Quran dalam kehidupan kita. Bu, tim kami pernah menemukan fakta, jangankan Quran di dalam rumah, surah Yasin saja nggak nampak. Surah Yasin tidak nampak dalam rumahnya, tapi nanti giliran dia sudah mati, kepengen fotonya nempel di surah Yasin. Model begini, mau masuk surga, kata malaikat berdepan. Benar? Benar. Ibu, maka tidak ada alasan lagi. Mari kita bantu perjuangan mereka mengumpulkan dan menebarkan Quran biar bencana tidak turun buat negeri yang kita cinta ini. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu, apalagi ini sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Ini ngomong-ngomong sudah hari ke
16. Ini sudah hari ke-16. Bu, Ibu, timbangan saya turun. Sudah hari ke-16 timbangan turun. Tadinya di atas lemari, sekarang sudah turun. Berarti berat badan naik. Bu, apalagi ini bulan Ramadan, hari ke-16, sebentar lagi kita menjelang nuzulul Quran. Betul? Ibu bapak, demi Allah saya titipkan pesan. Sekali lagi, demi Allah, siapapun yang menempel, apapun yang melekat, siapapun yang melangkah, berjuang bersama Quran, saya pastikan 1000%. Demi Allah, mulia di dunianya, berkah hidupnya di dunia, selamat akhiratnya. Bukan saya yang ngomong, tapi Nabi yang jamin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Siapapun yang berjuang atas nama Quran, maka dia akan selamat mulia dunianya, selamat mulia akhiratnya, insya Allah. Nih, saya kasih contoh. Jangankan kita makhluk hidup, jangankan kita, benda mati bisa mulia karena pernah menempel dengan Quran yang memuliakannya. Ibu-ibu tahu nggak, ini yang membungkus Quran ini cuma kulit benda mati. Tapi ketika kulit ini kececer dari Qurannya, lalu nampak oleh makhluk hidup yang bernama manusia, dengan hati-hati dan penghormatan diambillah kulit itu, dicium dulu sebelum diletakkan di tempat yang tinggi. Benar? Kenapa sampai segitunya makhluk hidup manusia memuliakan benda mati yang hanya sebagai kulit, tapi pernah menempel jadi pembungkus Quran? Jawabannya, karena Quran memuliakannya. Dia menempel dengan sesuatu yang memuliakannya. Bapak Ibu, nih saya kasih contoh. Tahu kenapa Ramadan ini disebut dengan afdhalus syuhur, sebaik-baik bulan dari semua bulan yang Allah ciptakan? Jawabannya, karena Ramadan dipilih menjadi syahrul Quran. Ramadan dipilih menjadi bulan di mana Quran diturunkan di dalamnya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Lailatul Qadar yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan Allah hadirkan? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan meraih dan mendapatkannya. Pengen dapat Lailatul Qadar, isi Ramadan dengan ibadah. Salah satunya perbanyaklah baca Quran. Saya ditanya, Habib, amalan apa yang paling bagus untuk dilakukan di bulan Ramadan selain puasa? Yang pertama adalah Al-Quran. Apapun urusannya yang berhubungan dengan Quran, itu amalan yang paling mulia. Kalau hari Jumat, yang paling afdol itu adalah sholawat. Habib, mana yang lebih bagus kalau hari Jumat kami amalkan, baca Quran atau sholawat? Jawabannya sholawat, karena Nabi yang meminta kepada Allah. Tapi kalau Ramadan, yang paling bagus adalah Al-Quran. Makanya ulama-ulama dahulu ketika akan masuk Ramadan, dia liburkan semua kajiannya, dia tutup semuanya, dia sibukkan bicara tentang Al-Quran. Makanya hari ini kita bersyukur, kita bukan cuma mengaji, tapi kita diajak mengkaji. Insya Allah. Ibu, Lailatul Qadar, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Jawabannya kenapa bisa mulia dan sedahsyat itu? Jawabannya, malam itu terpilih menjadi malam di mana Allah turunkan Quran. Bapak Ibu tahu malaikat Jibril itu diberikan gelar afdalul malaika, sebaik-baiknya malaikat. Dari semua malaikat yang diciptakan, Jibril lah yang terbaik, Jibril lah yang termulia. Kenapa Jibril jadi mulia? Karena Jibril hari-harinya membawa Al-Quran, wahyu dari Allah kepada Nabi. Bapak Ibu tahu kenapa kita semua ini umat Nabi Muhammad mendapatkan predikat dari Allah? Predikat dari Allah, apa predikatnya? Khairul ummah, gelarnya sebaik-baik umat. Umat Nabi Adam yang usianya lebih lama dari kita, ribuan tahun usianya. Ibu-ibu tahu Nabi Adam itu usianya ribuan tahun.
turun Nabi Nuh 900 tahunan, turun Nabi Ibrahim 700 tahunan, turun umat Nabi Muhammad ini. Kata Nabi umurnya, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sekali lagi saya peringatkan, kata Nabi umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi yang kira-kira hari ini hadir 59 tahun 11 bulan, siap-siap. Tapi yang sudah lewat 70 tahun berarti masuk zona aman. Ini yang ngomong bukan saya loh, Nabi Muhammad loh. Nabi itu nggak pernah asbun, nggak pernah asal ngomong, nggak pernah asal bunyi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu dari ilahi. Nabi berikan ancang-ancang. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih nggak banyak bisa dihitung oleh jari. Bahkan saya pernah melakukan survei kecil-kecilan. Di Jakarta, ibu kota, itu rata-rata yang meninggal dunia di sana 60 tahun mentok, 60 tahun rata-rata. Bahkan banyak gak nyampe 60 tahun. Saya punya teman UJ, sahabat saya, wafat usia 40 tahunan. Saya punya sahabat Syekh Ali Jabir, wafat usia 40 tahunan. Saya punya teman Habib Munzir Al-Musawa, usianya wafat 40 tahunan. Betul? Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saya punya sahabat 40 tahunan. Dari kalangan artisnya banyak yang gak nyampe 60 tahun, banyak. Hercules, kurang apa ototnya? Kurang apa itu? Otot besi, urat kawat, leher beton, muka asbes. Wafat usia berapa? Hanya sampai 60 tahun. Olga, kurang apa Olga itu? Lincahnya wafat usia nggak nyampe 40 tahun. Julia Perez Julia Perez nggak usah dibayanginnya Julia Perez itu meninggal dunia loh sampai sekarang. Sampai sekarang meninggal. Kurang heboh apa orangnya? Rata-rata survei saya menjelaskan orang-orang di Jakarta, di kota itu wafat usianya mentok 60 tahun, banyak gak sampai 60 tahun. Tapi saya lakukan survei yang kedua, kalau ke kampung-kampung kayak di sini, itu rata-rata umurnya lebih panjang, 70 tahun. Makanya orang Jakarta begitu masuk 59 mudik. Emang STNK bisa diperpanjang. Ditanya kenapa balik kampung, mau bangun kampung Habib, padahal takut mati. Betul, betul. Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diwafatkan Allah di saat yang indah, sedang duduk di tempat yang baik, berbuat kebaikan di hari yang terbaik, dilepas oleh orang-orang yang baik, dalam keadaan yang baik, insya jangan berani mati meninggalkan dunia ini amal akhirat belum terpenuhi. Salah satu amalan yang akan dibawa mati sampai kiamat tidak akan terhenti, akan terus dinikmati adalah salah satunya Al-Quran. Ibu, saya titipkan pesan dari Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, nanti ketika kita masuk ke liang kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu keluarga kita meninggalkan, harta ninggalin kita.
keluarga ninggalin kita, yang nemenin kita cuma amal. Dan salah satu amalan yang sampai kiamat tidak akan pernah putus, akan terus kita panen hasilnya dalam kubur. Dia jadi cahaya buat kubur kita, dia jadi sahabat setia menemani kita di alam barzakh, dia akan jadi syafaat kita ila yaumil qiyamah. Salah satunya kata Nabi, wa mushafan warasahu, kita pernah mewakafkan Quran semasa hidup kita. Ibu bapak tahu Al-Quran isinya berapa huruf? 1 juta huruf. Bukankah 1 huruf dijanjikan Nabi 10 kebaikan bahkan lebih? Lalu berapa ratus juta kebaikan setiap detik akan masuk ke rekening akhirat kita? Bapak ibu, bu, belum ngomong. Bau. Kok bau? Iya. Orang sini manggil ibu bahasa kampungnya apa? Ma. Mbe. Ma. Oh, kira mbe. Ma. Hari ini saya titipkan pesan. Mumpung kita sedang berada di bulan suci Ramadan, salah satu kemudian Ramadan disebut sebagai apa? Syahrun Mubarak, bulan yang di dalamnya Allah hujani keberkahan. Demi Allah, Bapak Ibu, apapun kebaikan yang Bapak Ibu lakukan di bulan ini, pahalanya berlipat-lipat ganda, berbeda dengan kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan. Al-Barakah definisinya yazidul khair. Bu, ibu, berkah itu artinya kebaikan yang bertambah-tambah. Bapak ibu hadir majelis taklim di luar bulan Ramadan, pahalanya 1. Bapak ibu hadir di majelis ini, pahalanya double. Bapak ibu hadir, Bapak ibu sedekah di bulan lain pahalanya 1, tapi sedekah di bulan Ramadan double pahalanya. Maka kata Nabi, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, paling besar pahalanya, paling dahsyat kemuliaannya, sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ibu, saya titipkan pesan hari ini. Ramadan ini bulan berkah, jangan sia-siakan keberkahannya. Jangan biarkan berlalu tanpa kemuliaan yang akan menutup 11 bulan kekosongan kita dan akan menjadi penyempurna 11 bulan kita di tahun yang akan datang. Insya nanti angkat tangan, daftarkan diri, jadilah pejuang-pejuang Allah, berjuang bersama Quran. Saya titipkan pesan, angkat tangan nanti, ikutlah berjuang mewakafkan Quran. Kalau tidak sanggup Quran sedikit diwakafkan, pilih yang banyak. Bingung kan? Bingung. Bu, kalau nggak sanggup wakafin Quran 1 Quran, coba 10 Quran. Insya Allah berkah. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu jatuh miskin, nggak ada ceritanya. Apalagi sedekahnya itu ditempel dengan Quran. Bukankah Quran ini sumber keberkahan? Betul? Ibu, kalau ibu nggak bisa jadi pengamal, tidak punya waktu membaca Quran, ibu angkat tangan, wakafkan Quran hari ini. Nanti Quran yang kita wakafkan dikumpulkan, dibagikan tim ke rumah-rumah tahfidz, pondok-pondok pesantren di sekitar sini. Lalu Quran kita dibaca santri setiap hari. Kebayang nggak setiap detik kita panen pahala bagaikan membaca Quran? Bapak ibu, kalau nggak sanggup lagi jadi penghafal Quran, usia sudah tua, ingatan sudah hilang, jangankan menghafal Quran, menghafal surah pendek saja sering lupa. Kadang-kadang disuruh jadi imam baca kuliah ayyuhal kafirun, lakumnya nggak ketemu. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lupa dia lakumnya. Akhirnya dia pulang lagi, harapannya biar ingat nanti ujungnya.
wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lupa dia nih, lupa. Berkali-kali diulang masih gak ingat lakunya. Akhirnya ada makmum, encoknya kambuh, nunggu imam gak ketemu lakumnya, niat hati ingin mengingatkan, dia langsung teriak, lakum, oi lakum. Saking senengnya sang imam yang lupa ini, ada yang ingetin ujung surah yang dia lupa lakum, dia lupa kalau dia lagi sholat, pakai noleh ke belakang. Makasih ya. Kalau usia sudah tua, ingatan sering lupa. Jangankan ngafal surah, nama cucu sering lupa. Ibu bapak pengen dapat pahala seperti nilainya penghafal Quran. Hari ini angkat tangan, wakafkan Quran. Nanti Quran yang kita wakafkan dibagikan ke rumah-rumah tahfidz. Lalu asbab berkat Quran yang kita wakafkan dipakai oleh mereka, lalu berujung mereka menjadi penghafal Quran. Kita dapat pahala yang sama seperti nilainya menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah. Bapak Ibu nanti jangan lupa angkat tangan, niatkan wakaf Quran hari ini jadi asbab akan lahir anak cucunya ke depan menjadi penghafal Quran yang akan memakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya nanti di hadapan Allah. Insya niatkan wakaf Quran Bapak Ibu hari ini jadi asbab semua penyakit kita dihilangkan oleh Allah. Corona segera berlalu dari hidup kita. Gara-gara corona kita jadi merana. Gara-gara corona kita jadi tersiksa. Apalagi kami para ulama-ulama ini jadwal dibatalkan. Saya di Jakarta dan teman-teman lain itu PSBB. PSBB, pemasukan sedikit beban banyak. Bapak Ibu bersyukur di kampung ini masih bisa ngumpul bikin pengajian, masih bisa memandang wajah ulamanya, masih bisa silaturahim antar sesama. Syukurin ya, syukurin. Kami di Jakarta nggak boleh bikin pengajian begini karena zona hitam, nggak boleh. Saya ingat betul. Besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah. Programnya hashtag di rumah aja. Saya ingat betul loh. Ramadan yang pertama, corona yang pertama, tahun pertama, itu besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami ustadz-ustadz dikurung semuanya di rumah-rumah. Santri saya ada yang bilang, Habib, apakah ini pertanda kiamat sudah dekat? Maksud kamu? Dulu sebelum corona datang, sehari sebelum Ramadan, setan dikurung. Kenapa sekarang ustaz dikurung? Benar? 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 Bu, maka saya titip pesan hari ini, angkat tangan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Angkat tangan, niatkan wakaf Quran, nanti Quran niatkan pahalanya jadi kado terindah buat siapa? Ayah ibu yang masih hidup, niatkan asbab orang tua panjang umur, diangkat penyakitnya, diwafatkan husnul khatimah, dikuatkan imannya. Buat orang tua yang sedang berada di alam kubur, jadikan Quran ini, wakaf kita hari ini, jadi hadiah terindah untuk mereka sepanjang masa sampai hari kiamat. Takbir. Nabi yang nyuruh uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian ngasih hadiah buat mayit-mayit kalian. Karena tidak sedikit mayit yang dalam kubur merengek-rengek, menangis-nangis, memanggil nama keluarganya, anaknya, minta kiriman amal. Mungkin orang tua kita termasuk sedang menangis-nangis di dalam kuburnya. Janganlah jadi kacang lupa dengan kulitnya. Kita bisa hidup bahagia hari ini, tertawa di atas muka bumi, tidak terlepas dari rintihan, tangisan, teriakan ayah ibu yang melahirkan dan membiayai hidup kita. Kalau hidup
hidupnya di dunia belum sempat dan sempurna kita bahagiakan. Jangan jadikan wafatnya mereka dalam kubur kita lupakan selama-lamanya. Hadiahkan wakaf Quran yang atas nama ayah ibu kita di alam kuburnya. Mereka akan senang, bahagia, ridho, bangga melahirkan anak soleh seperti kita. Bapak Ibu, jangan mimpi nanti ketika kita masuk ke liang kubur, anak cucu kita rajin berwakaf atas nama kita. Kalau kita nggak mulai dulu hari ini berjihad mewakafkan kado terindah, hadiah termulia untuk ayah ibu kita di alam barzah nantinya. Insya Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi singkat padat. Ngomong-ngomong jam berapa di sini maghribnya? 16 lewat 4 menit. Oh jam 6 lewat. 1 menit soalnya. 18. Jam 18 lewat. Lewat 1 mana menit. nih? Lewat depan atau belakang? Jangan lewat jauh-jauh Bang. 6 lewat. Alhamdulillah, berarti masih ada waktu 30 menit lagi. Lanjut. Yang kompak lanjut. Tenang, nggak usah melotot-melotot ini. Ini masih pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Sudah setengah jam ngaji bareng saya. Terasa nggak? Yang benar. Yang kompak sekali lagi saya mau dengar. Setengah jam barusan ngaji dengan saya, terasa tidak? Saya yang merasa tenggorokan makin kering. Masya Allah, di depan saya nampak ada 1 minuman. Dari mana turunnya? Minuman inilah yang paling setia menemani dakwah saya. Belum boleh saya minum sekarang, tapi saya ingin memperkenalkan, ini bukan sembarang minuman. Minuman ini dikhotamkan 30 juz Quran di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 30 juz Quran. Bapak Ibu, demi Allah, Quran itu obat, rahmat dari Allah. Mana buktinya? Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Benar-benar mukminin, ulang-ulang ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Enak kalau ngaji sama orang yang demen sama Quran, diginiin doang langsung nyambung, sambungannya bener lagi, mukminin. Gak kayak kemarin saya di luar kota, saya udah begini-begini, emak-emaknya diem. Tiba-tiba ada nenek-nenek nyeletuk, Shadaqallah. Orang langsung nenek. Bapak Ibu, Quran itu jadi obat, kata Allah, jadi rahmat bagi siapa? Bagi kita orang mukmin. Ayat yang kedua, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari ayat kata Allah semua bisa hidup. Yang satu mengandung unsur hidup, yang dua mengandung rahmat dan obat. Kalau dipertemukan maka akan melahirkan kekuatan yang sangat hebat. Ibu, tahu nggak di Jepang? Di Jepang pada diselidiki 2 ayat ini, pada diselidiki. Nanti sebentar lagi kita akan lihat demonya. Tim sedang mempersiapkan. Ibu tahu Jepang di mana? Jepang mentok belok kanan. Susah ngasih tahu mama.
Bu, di Jepang pada diselidiki ada 2 botol minuman mereka siapkan. Botol pertama dibuka tutupnya, didengarkan musik kristal, airnya jelek dan berantakan. Tapi botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Quran, didengarkan zikir, salawat, doa. Masya Allah, kristal air di dalam botol itu indah dan menawan. Orang Jepang nggak percaya Tuhan loh, tapi dia membenarkan kedahsyatan Al-Quran. Bu, makanya kami namakan minuman sehat ini dengan nama ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia, Ajwa. Ajwa ada artinya ajaib water. Kata anak saya, Ajwa ada arti kedua. Coba tengok ke depan. Huruf apa saja di sini? A, J, W, A. Al-Habsyi jual water ajib. Doakan, ini perusahaan saya yang kelima, bergerak di bidang minuman. Kemana-mana saya berdakwah seperti hari ini. Ibu tahu 1 truk saya kirim dari Jakarta menemani dakwah saya. Pertama, paling tidak mulut saya terjaga, gak minum lagi minuman milik orang kafir. Paling tidak saya menyelamatkan jamaah saya yang hadir di majelis saya, jangan beli minuman-minuman Yahudi. Bapak Ibu tahu nggak? Saya pastikan saya tidak akan pernah mau minum minuman yang lain. Saya bawa minuman sendiri. Ibu tahu 83% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya, termasuk yang ada di tangan saya ini. Ini minuman paling terbesar di Indonesia, ternyata punya Yahudi. Pembeli terbesarnya majelis taklim kita, masjid-masjid kita. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Berarti kita ikut andil membunuh saudara kita sendiri. Pantas Allah murka dengan Indonesia ini. Benar? Ibu, jihad pakai otak, jangan pakai otot. Saya tidak setuju dengan yang namanya bom bunuh diri. Itu bukan mati syahid, mati sengit. Jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, lawanlah dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Alhamdulillah kami pernah bikin film religi, film dakwah. Saya angkat dari buku saya. Ibu bapak pernah nonton film judulnya Ada Surga di Rumahmu? Itu film karya saya. Syutingnya di kota Palembang. Ngangkat wong Palembang, pakai bahasa Palembang. Penonton terbanyak di Indonesia, wong kito kilo. Wong kito galo. Ibu mau nonton filmnya? Nanti saya bagikan link filmnya lewat WA. Ya, biar silaturahim kita nggak putus di sini. Nanti di akhir tausiah saya kasih nomor saya. Catat biar jadi ajang silaturahim di antara kita. Ibu, jihad pakai otak. Mereka bikin produk lawan dengan produk. Kalau produk mereka buat Israel, produk kita kirim buat Palestina. Takbir! Kemana-mana minuman ini menemani dakwah saya. Saya tabligh akbar ke Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan. Minuman ini ada di meja saya. Saya diundang oleh Perdana Menteri Malaysia, ada di depan saya. Saya diundang oleh Sultan Bulkiah di istananya Brunei Darussalam. Minuman ini ada. Saya ke Mesir pun minuman ini menemani saya. Ibu tahu Mesir? Mesir gak jauh dari Bangka Belitung. Tadi sebelum saya ke sini nampak ada tulisan martabak Mesir. Baik, 1 menit ke depan kita akan lihat kedahsyatan air Ajwa. 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Sekali lagi, 30 merek minuman sudah kami kalahkan oleh Ajwa. Minuman yang mereknya kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Ajwa ini lahir ketika kami menyelidiki air Zam-Zam. Silakan dituangkan. Kami ambil Zam-Zam, kami selidiki minuman yang terbaik sedunia, Zam-Zam namanya. Ternyata 1 mengandung alkali, antioksidan, mikrokluster. 3 kandungan ini kami ambil, kami jadikan kandungan air Ajwa. Plus ada Qur'annya, pasti jadi tambah berkahnya. Sekarang kita teteskan betadine beberapa tetes, lalu kita aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Bapak Ibu lihat baik-baik ke depan. Air mereka akan mengalami perubahan warna, dari bening berubah menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya hafalin, bahasa Jepangnya butek. Orang sini bilang butek apa?
Kebun? Aneh lagi. Ibu lihat airnya berwarna kebun, keruh. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, minuman untuk Palestina. Tolong bantu saya syiarkan namanya. Apa namanya? Apa namanya? Jangan malas-malas nyebut nama itu, karena nama itu pernah keluar dari mulut Nabi. Apapun yang berasal dari Nabi disebut, didengar, dibeli, dimakan, diminum, berkah menghampiri. Betul? Sekaligus ini launching kecil-kecilan Ajwa di Bubble. Nanti insya Allah setelah pandemi saya ledakan promosi Ajwa besar-besaran di Bubble. Kita bikin zikir akbar, Bubble berzikir, bersolawat. Kita bikin besoknya jalan santai meraih berkah bersama Ajwa. Takbir! Bapak Ibu, pernah dengar minuman yang paling hebat namanya Milagros katanya? Milagros sama kuat dengan Ajwa, tapi Milagros mahal, satu botol 45.000. Ajwa di bawah itu dengan kualitas botol termahal sedunia. Ini lihat botol Ajwa tebal. Semua botol minuman saya pastikan nggak mungkin bisa menjaga kualitas airnya, Pak. Tutup botolnya bening, menyatu dengan badannya, rentan dipalsukan tipis. Tapi botol Ajwa sangat luar biasa, tutupnya sangat kuat, tebal, dua unsur yang berbeda, sulit dipalsukan. Sekarang lihat ke depan, air Ajwa lebih bening. Kotoran apapun dalam perut dibersihkan oleh air Ajwa. Lihat ke depan, minuman apa yang lebih bening? Ajwa. Yang lebih sehat? Ajwa. Bapak Ibu mohon maaf, yang suka merokok, bapak-bapak, nikotin nempel di paru-paru nggak akan hilang sampai mati, Pak. Cara menghilangkannya, minumlah Zam-Zam. Kalau tidak ada Zam-Zam, beralihlah ke Ajwa. Ibu-ibu mohon maaf ya, ibu-ibu kalau datang bulan suka diawali sakit pinggang, sakit perut kan, minum Ajwa, pastikan, buktikan sakit pinggangnya dan perutnya akan hilang. Bapak Ibu kalau mohon maaf, ibu-ibu kalau datang bulan itu kan haid itu darah kotor. Darah kotornya berhenti 6 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 16 hari. Bapak-bapak berapa hari? Ibu-ibu nanti minum Ajwa ya, 4 hari darah kotornya langsung berhenti. Buktikan, Ajwa membersihkan semua kotoran dalam perut. Sekarang tes yang terakhir, kita masukkan media makanan, namanya mie. Nanti ibu bapak lihat ke depan. Lihat ke depan, 90% makanan yang ada di luar mengandung kimia pengawet formalin, bisa berujung menjadi kanker dan penyakit lain yang mematikan. Orang-orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun karena makanannya beracun. Adik perempuan saya wafat usia 30 tahun kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya titipkan pesan Bapak Ibu, hati-hati dengan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi saya tidak akan pernah malu dan bosan. Dimanapun saya berdakwah, saya promosikan air berkah ini, air Quran ini, biar tidak ada kata terlambat menyelamatkan umat manusia lainnya. Ibu bapak, saya titipkan pesan hati-hati dengan mie, apalagi Ramadan. Kalau bisa jauhi yang namanya mie apapun, karena itu bisa membatalkan pahala puasa. Mie apapun, termasuk mikirin bini orang, mikirin duit orang. Nah sekarang kita aduk. Ini gambaran perut yang kotor dengan yang sehat. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Baru 1 sendok mie masuk ke dalam perutnya. Baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Beginilah tampilan perut anak-anak kita. Ini pasti kimianya, pengawetnya pasti mematikan. Tapi Bapak Ibu lihat kalau minumannya Ajwa, apapun racunnya, kimia pengawet formalin, bahkan sihir guna-guna hilang karena ada Quran menyatu di dalamnya. Betul? Akan bersih, bening dan sehat tubuhnya. Jangan lupa untuk ibadah butuh kesehatan. Sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, beribadah dan berbuat segala-galanya. Alhamdulillah. Sekarang kita tempel minuman apa yang lebih sehat, lebih berkah? Takbir. Terima kasih buat tim. Bapak Ibu nanti setelah pengajian bisa dapatkan Ajwa di luar sana, bawa pulang jadikan media berbuka.
jadikan sarana untuk membuat ibadah puasa kita makin semangat, ibadah makin lancar. Ajwa tingkatkan imun, mantapkan iman, berkahkan keluarga dan semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita panggil. Sekarang kita masuk ke sesi yang sangat berharga. Saya berharap jangan ada yang beranjak. Ini inti dari perjuangan kita hari ini. Kita hadirkan Ustadz Buya Heri yang akan mengawal, mengajak kita menyempurnakan iman dengan amal. Di mana ada kata iman, pasti ada amal. Innalladzina amanu wa amilus. Iman tidak sempurna kalau tanpa amal. Amalan yang terdahsyat di bulan Ramadan, apapun yang berhubungan dengan Quran, termasuk mewakafkan Quran. Seperti apa aturan wakaf hari ini? Simak dengan seksama. Kita tunggu penjelasan dari beliau. Silakan. Baik ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan instruksi Habib Ahmad Al-Habsyi, pada sesi ini kita berada pada sesi yang tidak kalah mulianya karena kami mengajak ayah Bunda untuk bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rangka mengikuti program wakaf Al-Qur'an yang akan kita adakan pada sore menjelang buka puasa ini. Dan kembali kami sampaikan ayah Bunda bahwasanya lelang wakaf Al-Qur'an kita itu sifatnya komitmen, artinya tidak wajib dibayar pada sore hari yang berbahagia ini. Bagi ayah Bunda yang ingin mengikuti lelang wakaf Al-Qur'an ini, kami nanti hanya sekedar mencatatkan nama ayah Bunda saja. Setelah itu kami memberikan kwitansi dari komunitas Riau Wabel Mengaji yang tertera di dalamnya nomor rekening dari komunitas kita. Setelah itu ayah Bunda bisa membayarnya ataupun mentransfernya besok, lusa atau lusanya lagi. Artinya tidak wajib dibayar pada hari ini. Kami hanya mengajak ayah Bunda setakat untuk berniat saja dulu. Mudah-mudahan dengan niatnya kita Allah mudahkan segala urusan kita, tentunya melalui wasilah wakaf Al-Qur'an. Masya Allah, Bapak Ibu, kita diajak masuk surga, diberikan kemudahan, tiketnya kreditan. Cukup ngangkat tangan, mantapkan niat, pasti ada jalan dan rezekinya. Kalau kredit mobil motor cuma dipakai urusan dunia, ada rezekinya. Ini kredit untuk kebahagiaan akhirat, keberkahan dunia, jadi kado terindah ayah ibu kita. Ibu, angkat tangannya, niatkan. Jangan takut-takut dibilang riak dan dibilang sombong. Saya pastikan Bapak Ibu nanti buka surah Al-Baqarah ayat 274. Teori sedekah ada dua Bapak Ibu. Satu namanya siron, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Boleh. Kapan boleh dipakai teori itu? Kalau targetnya kecil, persen to persen. Tapi kalau targetnya seperti mimpi mereka, ingin mewujudkan 1 juta Quran akan ditebar di negeri ini, jadi penyelamat bangsa ini dari murka Allah, maka jangan pakai teori sembunyi-sembunyi. Islam tidak akan jaya, maka pakai teori kedua. Juga perintah dari Allah, wa ala niyatan, sedekahnya terang-terangannya dipublikasikan, dilelang dan diperlombakan. Insya baik, silakan. Baik ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di masjid-masjid lain kita selalu memulai angka wakaf komitmen kita, yaitu dari angka terbesar dulu, yaitu di angka 30 Al-Qur'an atau setakat dengan 3 juta rupiah yang kembali kami ingatkan tidak wajib dibayar pada sore hari ini, bisa ditransfer besok, lusa atau lusanya lagi. Bagi ayah Bunda yang ikhlas dengan ridho membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di angka 30 Al-Qur'an atau setakat dengan 3 juta rupiah, maka kami dari komunitas Riau Wabel Mengaji bersama ayahanda kami Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi akan memberikan cenderamata. Adapun cenderamata yang akan kita berikan ialah yang pertama merupakan suatu piagam penghargaan ataupun wakaf, sertifikat wakaf yang di dalamnya sudah dibubuhi langsung oleh tanda tangan Al-Ustadz kita. Adapun cenderamata yang kedua, kami akan memberikan sebuah kaset PCD yang diisi langsung murotal oleh ayahanda kami Tuan Guru kita yaitu Syekh Muhammad Jabir, dan di dalamnya ada doa-doa harian yang senantiasa diberikan oleh beliau. Dan adapun cenderamata yang ketiga, kami akan memberikan sebuah mushaf Al-Qur'an yang langsung di-brand oleh komunitas kita. Bapak Ibu, Quran yang mereka cetak ini kualitasnya sangat istimewa, anti rayap, anti basah kertasnya, dan ada terjemahannya. Bapak Ibu, niatkan hari ini biar pahalanya makin double. 1, dapat pahala wakaf Quran. 2, dapat pahala berbakti kepada ayah ibu. Niatkan untuk orang tua pahalanya 30 mushaf. 1 mushaf wakafnya 100.000. 100.000 bukan harga Quran. Kita ikut andil di dalamnya, membantu mendistribusikan Quran, membantu membangun musola, membantu mengirim
guru-guru ngaji ke daerah pelosok, amalnya panjang. Kalau 30 Quran kecil, Bapak Ibu angkat tangan, keluar dari masjid masih bisa ngajak ibu-ibu pengajian patungan 30 orang satu-satu. Niatnya sama, hadiahkan orang tua masing-masing, nyampe pahalanya. Angkat tangan, ajak adik-beradik yang gak hadir hari ini patungan untuk ngirim kado terindah buat arwah ayah ibu kita di alam kuburnya. Baik Bapak Ibu, saya yang akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya ingin melihat mana wajah-wajah hari ini yang ingin membuat Nabi Muhammad tersenyum dengan jihad Qur'annya, yang ingin membahagiakan ayah ibunya di alam kuburnya. Bismillah, angkat tangan, beranikan. Masya Allah, orang pertama Allah pilih. Takbir. Allah. Silakan tim ditanya dulu. Nanti kalau sudah clear baru kita panggil ke depan. Bapak Ibu yang mengangkat tangan hari ini demi Allah, bukan karena suara saya, bukan karena suara komunitas Riau Babel mengaji, tapi yang mengangkat tangan berarti itu sudah dipilih langsung oleh Allah. Kita dipilih penguasa saja senang, apalagi yang memilih adalah yang maha kuasa. Bapak Ibu, ini detik-detik terakhir kita akan berbuka, amalan doa kita pasti dijawab. Bismillah, siapa yang ingin membahagiakan ayah ibunya, menghadiahkan 30 mushaf Al-Quran untuk kebahagiaan ayah ibunya di alam kuburnya, angkat tangannya. Masya Allah, ada lagi nampak di sana. Tolong tim segera mencatat. Kita mulai dulu dari 30 Quran. Bapak Ibu, kata Nabi, ma akalta fa'afnaita, yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan abadi sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu, demi Allah, siapapun yang berbakti dengan ayah ibunya, sering beramal atas nama ayah ibunya, maka akan Allah lipat gandakan gantinya. Sedekah itu ada 3. 1, pahala yang paling rendah, sedekah kepada orang yang tidak dikenal. 2, pahalanya meningkat ketika sedekah kepada kerabat. 3, sedekah yang paling dahsyat pahalanya, sedekah atas nama ayah ibu kita. Baik, selanjutnya, mana lagi yang hari ini berani? Belum nampak dari laki-lakinya, perempuan sudah ada beberapa orang yang berani berjihad, mengorbankan 30 mushaf Quran untuk wakaf, membahagiakan ayah ibunya di alam kuburnya. Bismillah, angkat tangan. 30 mushaf, tidak harus hari ini, tidak harus bayar cash hari ini, masih ada waktu. Besok, lusanya lagi kita transfer. Gak sanggup 30 sendirian, cuel teman sebelah, ajak sokongan 15-15 untuk membahagiakan orang tua. Tidak sanggup 15, ajak orang 3, 10-10. Gak sanggup cari orang 6, 5 mushaf. Baik, ada lagi? Baik, kita panggil dulu bunda kita yang pertama. Bunda, boleh maju ke depan? Kita ngobrol dulu sebentar. Yang lain siapkan diri, mantapkan niat. Kita ngobrol dulu dengan orang pilihan dari Allah. Allah hadirkan hari ini. Assalamualaikum bundaku. Dengan siapa nama bunda? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Lahir tanggal 21. Bunda, 30 Quran akan diwakafkan. 1 Quran boleh dibawa pulang, 29 kita akan bagikan. Kalau dikasih ke bunda semuanya belum tentu diamalkan. Kira-kira 30 mushaf ini niatnya untuk siapa? Terutama ibu saya. Bapak Ibu, belajarlah dari rasa cinta bunda. Menangis saat ini beliau membayangkan jasa ibu ayahnya. Bapak Ibu, jujurlah dengan Allah. Kita ini lebih sering meminta kepada orang tua daripada memberi, lebih sering nyusahin daripada membahagiakan, lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum. Hari ini bikin mereka tersenyum dengan hadiah Quran yang sampai kiamat akan mereka nikmati, insya Allah. Bunda, orang tua sudah tiada, cepat-cepat niatkan pahala ini buat mereka. 1 rupiah belum ditransfer bunda ke rekening yayasan, tapi pahala sudah ditransfer untuk jadi amal ayah ibunya. Ini namanya sedekah yang cerdas. Barakallahu fiik, berkah dunia akhirat buat bunda. Orang tua ridho dengan bunda. Niatkan juga husnul khatimah.
Baik, Bapak Ibu kita akan hitung sama-sama. Baru 30 Quran kita kumpulkan, masih sedikit. Ayo kita bantu, kita keroyokin. Berikutnya, nampak mujahidah yang kedua, takbir. Pilihan dari Allah. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama? Zulaikha. Sulaikha. Masya Allah. Berapa Quran akan dijihadkan hari ini? Insyaallah 30 Quran. Niat hebat ini untuk atas nama siapa? Untuk 2 orang Pak. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Niatkan panjang umur mereka, sehat badannya, taat ibadahnya, husnul khatimah. Niatkan berkah rumah tanggamu, berkah usahamu, berkah anak-anakmu dijaga oleh Allah. Barakallahu fiik. Dikabulkan hajatmu. Bapak Ibu, dengan izin Allah terkumpul 60 mushaf, akan terus bertambah. Saya yakin kuasa Allah. Ada orang-orang yang Allah gerakkan hatinya, getarkan jiwanya mengangkat tangan. Berikutnya, bismillah, ada yang berani 30 mushaf berikutnya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya hari ini untuk Allah. 30 mushaf, tidak harus bayar hari ini. Bapak Ibu, bismillah. Angkat tangan dulu. Ada lagi 30 mushaf senilai 3 juta. Angkat tangannya. Ada, Masya Allah, ada bunda kita. Silakan mendekat, Ustaz Buya. Mujahid ketiga, tiga-tiganya mewakili perempuan. Saya belum nampak laki-lakinya berani berjihad hari ini. Bismillah. Assalamualaikum Ibu. Dengan siapa nama? Mariani. Ibu Mariani. Mariani. Berapa Quran akan dijihadkan? 30. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Untuk ayah ibu. Hari ini orang tua yang sudah ibu sebut namanya sudah menerima kiriman pahala di transfer Allah. Mereka bahagia, ridho. Ibu niatkan juga husnul khatimah. Anak cucu ada yang jadi penyelamat, menjadi penghafal Quran. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, 90 mushaf terus bertambah kuasa Allah. Kita akan nantikan lagi. Berikutnya ada lagi yang berani. Di angka 30 mushaf, angkat tangannya. Masya Allah, ada seorang bunda kita berani mengangkat tangan. Bapak Ibu, harta yang kita miliki bukan yang ada di rekening, tapi yang kita keluarkan di jalan Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. 5 menit tersisa. Dengan siapa nama? Bu Kariza. Bunda, berapa mushaf akan dijihadkan? 30. Barakallahu fiik. Niatnya untuk siapa? Ayah bunda anak-anak. Masya Allah. Bapak Ibu, nampak mujahid laki-laki pertama, takbir. Bunda, niatkan panjang umur, sehat afiat. Masya Allah. Berikutnya, nampak seorang ibu boleh maju ke depan. Kita sambut orang-orang hebat ini karena Allah yang memilih mereka. Maka sudah seharusnya kita memuliakan dan memperkenalkan mereka. Baik, bunda kita yang berikutnya. Bapak Ibu sudah terkumpul 120 Quran. Takbir. Saya percaya akan terus bertambah. Orang-orang pilihan Allah hadirkan. Assalamualaikum Bunda. Dengan siapa nama? Buat kedua orang tua sama Bapak Ibu jangan beranjak dulu, nanti di akhir kita akan tutup dengan doa yang dahsyat. Berapa Quran akan diwakafkan? 30. Barakallahu fiik. Niatnya untuk siapa? Buat kedua orang tua sama kedua. Berkah dunia akhirat. Bapak Ibu, kalau 10 orang saja berani angkat tangan berjuang, 300 mushaf sudah kita kumpulkan hari ini. Berarti sudah terkumpul 150 Quran. Berikutnya, dengan siapa nama? Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Berapa Quran akan diwakafkan? Barakallahu fiik. Niat hebat ini untuk siapa? Berkah, pasti berkah. Hidupmu pasti berkah. Niatkan anak cucu ada yang jadi penyelamat. Barakallahu fiik. 180 mushaf. Ada lagi berikutnya? Angkat tangan. Masya Allah, ada bunda kita di sana. Boleh mikrofonnya dihantarkan. Kasih dia perempuannya, hantarkan. Baik. 4 menit tersisa. Ayo Bapak Ibu, kalau kebaikan bisa hari ini jangan bilang besok. Belum tentu besok kebaikan ini bisa diulang untuk kedua kalinya. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Ibu, Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Waalaikumsalam. Mariani. Berapa Quran diwakafkan? 30. Niat hebat ini untuk siapa? Keluarga. Orang tua, berkah usaha, berkah keluarga, husnul khatimah semuanya. Barakallahu fiik. Sudah terkumpul berapa? 210. Takbir. Kuasa Allah akan terus bertambah. Orang-orang lain nanti Allah hadirkan dari pilihannya. Ada lagi, bismillah. Masya Allah. Ada dari bunda kita. Assalamualaikum Bunda. Dengan siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa nama? Waalaikumsalam. Eva. Berapa Quran? 30. Barakallahu fiik. Cepat pasang niat untuk siapa? Anak-anak Al-Quran. Barakallahu fiik. Untuk amal berkah dunia akhirat. Sudah terkumpul 240 Quran. Lihat kuasa Allah Pak. Orang-orang pilihan Allah hadirkan. Kita akan lihat siapa wajah-wajah yang lain akan berjuang untuk nama Allah. Berikutnya bunda kita. Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Aminah. Berapa Quran diwakafkan? 30. Bapak Ibu, ini Ramadan. Sebanyak apapun setelah Ramadan wakaf Quran, saya pastikan pahalanya beda dengan wakaf bulan ini. Beda. Jangan sia-siakan. Kalau nggak sanggup 30, niatkan 20. Nggak sanggup 20, niatkan 10. Nggak sanggup 10, niatkan 5 Quran. Nggak sanggup 5, jangan keluar dari masjid, minimal ada tabungan akhirat. 1 Quran diwakafkan. Nggak harus cash. Masih bisa dibayar nanti 100 ribunya. Yang penting nama kita sudah tercatat. Berjuang bersama Quran di dunia, di akhirat Quran berjuang bersama kita. Siapkan mentalnya. Bunda, niatkan buat ayah ibu, niatkan buat semuanya. Sudah terkumpul berapa? 270 Quran. Takbir. Allahu Akbar. Kita akan terus bertambah. Ada lagi yang mau melengkapi. Masya Allah, seorang mujahid lelaki kedua hari Allah hadirkan. 270. Ini tiket ke-10. Assalamualaikum. Dengan siapa? Rosali. Berapa Quran akan dijihadkan? 5. Barakallahu fiik. Tidak apa-apa. Yang penting ikut adil dengan Allah. 1 Quran saja nilainya 1 juta. Kalikan 5 juta huruf. Berapa banyak kebaikan? Niatkan untuk orang tua, anak, keluarga, semuanya berkah dunia akhirat. Sudah terkumpul 275. Ada lagi? Bismillah. Masya Allah. Ada seorang bapak. Bapak ibu gak sanggup 30, beranikan di angka 20. Gak sanggup 10, gak sanggup 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama abang? Nur Roso. Berapa Quran diwakafkan? 5. Barakallahu fiik. 280 sekarang. Niatnya untuk siapa? Untuk orang tua, untuk keluarga. Barakallahu fiik. Baik. Berikutnya 280. Ada lagi yang mau mengangkat tangan? Masya Allah, ayahanda kita di belakang. Assalamualaikum ayahanda. Dengan siapa nama? Dengan siapa nama? Kami mewakili dari keluarga besar akan mewakafkan Al-Quran di 10 Al-Quran. Barakallahu fiik. Takbir. 10 Al-Quran. Niat untuk apa? 30 Al-Quran. 30 takbir. Masya Allah, niatkan semuanya. Apa yang diniatkan oleh seorang rombongan? Gabung 30 Al-Quran. Barakallahu fiik. Langsung pasang niat. Tidak mengurangi pahala buat yang sudah patungan. Berarti sudah terkumpul 320. Berikutnya, Masya Allah, ada abang kita, Allah gerakkan, Allah pilih hari ini. Assalamualaikum abangku. Dengan siapa nama? Dari Maju. Berapa Quran? Barakallahu fiik. Niatkan berkah usahanya, panjang umurnya, taat ibadahnya, anak cucu soleh dan solehah, jadi kado buat ayah ibu dalam kuburnya. Barakallahu fiik. Ada niat tambahan? Baik, sudah terkumpul 325. Ada nampak Bapak Kapolsek kita, subhanallah, takbir. Kita tanya abang kita, Pak Kapolsek, dengan siapa nama lengkapnya? Berapa Quran akan dijihadkan abang? 10. Niatkan abang dan semua anggota dalam lindungan Allah. Niatkan jadi amal buat keluarga. Niatkan pangkat terus naik tanpa ada godaan, cobaan dan fitnah dan sebagainya. Niatkan. Barakallahu fiik. 335. Masih ada waktu 2 menit tersisa. Masya Allah. Tim Bapak Dino. Baik, setelah ini kita tutup dengan doa. 2 menit tersisa. Siapkan diri, angkat tangan. Dengan siapa nama? Erwin. Berapa Quran? 30. Barakallahu fiik. Niat hebat untuk siapa? Berkah. Niatkan semuanya untuk orang tua, untuk selamat dunia akhirat, husnul khotimah, tiket mati semua keluarganya. Barakallahu fiik. Sudah terkumpul 365. Berikutnya ada bunda kita. Bunda dengan siapa nama? Masya Allah, ternyata warga sini pecinta Quran. Di luar dugaan sudah tembus 300 Quran. Berapa Quran? Barakallahu fiik. Niatkan untuk apa? Barakallahu fiik. Niatkan berkah keluarga, berkah semuanya. Baik, 370. Nampak sebelah sini Ustaz. Oh, di sana dulu ada perempuan. Dengan siapa nama bunda?
Tidak sanggup 5 Quran, setelah ini temui panitia yang memakai baju abu-abu, catatkan walaupun 1 Quran 100.000, tidak harus cash Pak. Nggak sanggup 100.000, ajak kawan potongan patungan 50 pahala sama. Dengan siapa nama? Dengan Ibrahim. Berapa Quran? Insyaallah 15. Barakallahu fiik, 15. Niat untuk apa? Kepada orang tua. Masya Allah, berarti sudah terkumpul Ahmad 15, berarti 395. Barakallahu fiik. Kita menuju ke sebelah sini tadi. Angkat tangannya. Baik. 1 menit tersisa sebelum saya tutup. Dengan siapa nama? Berapa Quran? 5. Niatnya untuk apa? Orang tua. Barakallahu fiik. 400 mushaf. Berikutnya dari arah belakang nampak. Oh, Masya Allah, ternyata orang sini mujahid semuanya. Dengan siapa nama abang? Sumadani. Berapa Quran? Barakallahu fiik. Niatnya 410 Quran. Berikutnya ada yang di belakang tadi, angkat tangan siapa? Ada yang mau? Baik, barakallahu fiik. Seorang ayahanda kita, Allah yang memilih. Dengan siapa nama ayahanda? Berapa Quran? Berapa Quran akan diwakafkan? Baik. Ada lagi berikutnya. Bismillah. Masya Allah, ada seorang ibu di sini. Ibu dengan siapa nama? Nobita. Berapa Quran? 5. Niatkan untuk siapa? 415. Masya Allah, langsung saja lebih cepat. Sebutkan nama. Berapa Quran Bapak? Angkat tangan. Berapa Quran? 5. Baik, 10. Barakallahu fiik. 425. Setengah menit tersisa. Ada lagi yang mau menyusul, angkat tangan sebelum saya hitung mundur. 5. Sebelum saya hitung mundur. 4. Masya Allah, masih ada detik-detik terakhir. 30. Barakallahu fiik. 455 mushaf. Barakallahu fiik. Ada lagi. Saya hitung mundur. 5. 4. Masya Allah, berapa Quran? 5 mushaf. Masya Allah. 460. Baik Bapak Ibu, saya hitung mundur. 5. 4. Masya Allah, ada lagi berapa Quran? Sebutkan. 5. Niatkan langsung. Barakallahu fiik. Saya kembali. Masya Allah, berapa Quran? 5. Masya Allah. Di belakang lagi berapa Quran? 5. Barakallahu fiik. Niatkan. Bapak Ibu, karena waktu sudah sebentar lagi masuk maghrib, kita angkat tangan. Setelah ini kalau masih ada yang belum tercatat, ingin berjuang bersama Quran, temui panitia yang memakai baju abu-abu, catatkan wakafnya, biar Quran jadi penyelamat dunia akhirat kita. Angkat tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dhahaba ad-dama wa btalatil uruq wa thabatil ajr. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillah humma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah